bekerja ke Jerman. Jadi tidak boleh tidak. Supaya apa? Jangan sampai terjadi. Kami sudah pernah ada case-nya. Katanya diizinkan oleh orang tuanya. Visa sudah mendaftar, tiket sudah dibelikan, besoknya anaknya tidak bisa saya telepon. Apa yang terjadi? Mertuanya tidak mengizinkan dia ke Jerman, saudara-saudara. Nah, ini ternyata perlu dan pentingnya rencana untuk bermigrasi dalam hal ini ke Jerman dibicarakan dengan keluarga terlebih dahulu sehingga tidak ada friksi di kemudian hari, tidak ada perubahan rencana di kemudian hari. Itu jadi kesiapan dari keluarganya juga siap. Kalau anaknya mau bermigrasi ke Jerman, siap juga bekerjanya bukan setahun, 2 tahun, bisa jadi lama sekali, bisa jadi bahkan tidak pulang misalnya ya, karena dia mau stay di Jerman. Itu bisa jadi. Sehingga bukan hanya izin, kita perlu ada doa, ada restu, ada moral support dari orang tua terhadap anaknya yang terpilih masuk ke program GSP. Bukannya apa, motivasi orang tuh kadang-kadang naik turun. Nah mungkin anaknya tidak bisa bercerita ke tim GSP atau tidak bisa bercerita ke dosen Poltekkes Semarang, silahkan kami mohon bantuannya Bapak Ibu yang di rumah ditanya anaknya dilihat. Kok anaknya lesu, nggak belajar bahasa Jerman, apakah ada kendala? Apakah dia semangatnya sedang turun? Kemudian kepikiran hal-hal yang lain. Dikembalikan lagi ke jalurnya supaya fokus sesuai dengan rencana awalnya yang katanya ingin bekerja di Jerman sebagai perawat profesional. Jadi penting sekali peran Bapak Ibu kami harapkan untuk di dalam program GSP ini dan termasuk tadi yang saya singgung izin dari orang tua supaya anaknya diperbolehkan mengikuti program GSP tanpa terkecuali dan jika terjadinya di masa libur perkuliahan, jika diperlukan. Untuk jadwal saya tidak tahu yang akan membuat jadwal Bapak Ibu dari Poltekkes Semarang. Apakah iya terjadinya di libur, apa mungkin terjadinya temannya udah pulang jam 3, kalian extend dulu sampai jam 6 misalnya ya untuk tambahan itu nanti akan kebijakan masing-masing Poltekkes. Tapi kita sudah memberitahu bebannya lebih banyak. SKS-nya sih enggak berkurang sih, nambah. Udah ditambah bukannya didiskon, harusnya kalau ditambah gitu ada yang didiskon, ya ini enggak sih, lempeng aja sih tetap ada. Harapan kami orang tua yang saat ini hadir online mendorong kesuksesan anak-anaknya di dalam program GSP hingga beneran berangkat ke Jerman dan betah bekerja di Jerman, performanya juga baik. Jadi kami juga mengharapkan bukan hanya bekerja dan berangkat saja sebagai final goal-nya, tetapi memang sustain bekerja dengan baik di Jerman, memberikan prestasi yang bagus sehingga harapannya di GSP yang selanjutnya batch 2 ataupun batch 3 yang sudah mandiri dilaksanakan oleh Poltekkes Semarang, pemberi kerjanya masih tertarik meng-hire dari Poltekkes Semarang. Ini penting. Ini benar-benar penting karena kami ada yang berang lewat table win, pekerjanya kurang bagus, anaknya nggak betah, tung nih kerja di sana, nggak sampai sebulan minta pulang. Ya saya juga dikomplain oleh pemberi kerja, kok bisa sih ada anak kerjaannya kayak gini, kok dia nggak betah, bukannya dia sudah tahu mau bekerja di Jerman. Saya tidak ingin ada anak yang kemudian di kemudian hari berubah pikirannya di tengah jalan, apalagi sudah sampai di Jerman berubah pikiran cuma perkara, Bu, saya berangkatnya masa shift pagi, terus kan musim dingin, terus gelap, bisnya belum lewat, terus saya jalan kaki, terus mengeluh. Terus saya bilang, kok mengeluh ya? Kan udah tahu di sana seperti apa, kan sudah saya suruh research. Cari tahulah banyak-banyak tentang Jerman. Kalau bilang, Bu, saya ingin bekerja di kota besar, boleh. Tapi dengan segala konsekuensinya, tolong research. Karena kalian jangan komplain, kalau bekerja di kota besar, biaya hidupnya bisa jadi lebih mahal. Saya sudah ada pengalaman anak yang ditempatkan di Bayern, di Bavaria, biaya akomodasi 800 euro per bulan itu sudah syukur alhamdulillah.
Itu udah murah. Ternyata 1.000 yang lain, 1.000 euro. Bener sih, gajinya jadi asisten perawat di Bayern itu mulai 3.000. Tapi ternyata biaya akomodasinya juga mahal. Ini konsekuensi ya. Kalau ada yang milih, Bu, tapi saya kekeh mau di Munich, soalnya saya punya teman yang kerjanya juga di situ. Boleh, nggak apa-apa. Orang tuh mau milih boleh dengan segala macam konsekuensi. Jangan marah-marah gara-gara katanya digaji segini lah, tapi ternyata apartemennya kok mahal lah. Itu ya kenyataan. Ya, jadi jangan komplainnya ke GSP. Tapi ada anak yang memang sengaja dari awal milih hidup untuk tinggal dan memilih pemberi kerja yang di kota kecil. Beneran kota kecil, kira-kira ada kemarin Batus, dia itu di kota Batus, itu kira-kira 3 jaman jauhnya gitu dari Frankfurt, ya sepi, tapi anaknya seneng, aku seneng yang sepi-sepi Bu, ini sepi-sepi banget ya, jadi kita membayangkannya gini, kalau saya memberi ilustrasi gini, saya ke Tegal, Tegal kalau saya bilang kota kecil ya, kotanya kecil, tapi rame nggak? Rame. Kalau di Jerman dibilang kota besar, ramenya nggak ada setengahnya Semarang. Karena kota gini, populasi atau kepadatan penduduk setiap kilometernya di Jerman berbeda dengan kita. Kalau kita kotanya kecil tapi orangnya masih padat. Populasi Tegal kayaknya sudah lebih dari 500.000 orang. Hanya Tegal saja. Maka kalau kalian mau milih kerja di nursing home, researchlah nursing home di Jerman seperti apa, beban kerjanya seperti apa. Krankenhaus atau rumah sakit seperti apa, cari tahu. Apakah lebih baik ataukah lebih challenging gitu ya. Kemarin ada case kami, ada perawat dari Indonesia sudah pengalaman 9 tahun di ICU. Terus dia kekeh memilih bekerja di Jerman harus dapat rumah sakit, dia ditempatkan di ICU. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia stres. Dia bilang, Bu, ternyata ICU di Jerman kok beban kerjanya beda ya sama di Indonesia ya. SOP-nya lebih cepat, Bu. Saya mulai nervous, dia udah anxiety. Udah mulai kayaknya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, udah mules dia. Bu, saya pindah aja, Bu, pindah aja. Nah, yang dulu milih ke ICU siapa? Yang milih ke Krankenhaus siapa? Kami tidak pernah memaksa loh ya untuk pilihan bekerjanya di mana. Tetapi tolong cari tahu baik-baik sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari atas pilihan kalian sendiri. Gitu ya. Jadi komitmennya tuh bulat, lat sepanjang program GSP sampai berangkat dan seterusnya bekerja di Jerman. Seperti itu supaya kita mendapatkan review performa yang bagus dari pemberi kerja. Soalnya jangan kaget kalau pemberi kerja ataupun koleganya yang di Jerman sangat belak-belakan untuk memberikan input. Tetapi niatannya memang untuk perbaikan dari kalian. Ini serius Mbak, ada yang datang. Baru hari pertama ketemu sama employernya, terus employernya bilang, ih kamu kok bahasa Jermannya jelek banget sih. Itu serius ngomongnya di depan. Kalau orang Semarang mungkin agak basa-basi putar dulu sampai Tanah Mas, balik ke Banyumanik gitu ya. Baru dia bilang, tolong dilakukan penambahan belajar bahasa Jermannya. Kan kalau orang Semarang gitu kali ya ngomongnya putar-putar dulu. Kalau di Jerman tidak. Baik orang Jermannya sendiri maupun kolega kerjanya dari negara lain. Jadi tolong dibayangkan bukan hanya bekerja dengan orang Jerman. Kali ini ya nanti ketemu. Ada perawat dari India, dari Tunisia, dari negara-negara Balkan. Jadi memang diversity-nya sangat tinggi. Kita next. Sudah mau habis kok, nggak banyak. Ini ilustrasi, moga-moga Bapak Ibu di rumah bisa melihat. Kita kok membayangkan anak saya mau berangkat bermigrasi ke Jerman tuh kapan sih? Untuk Poltekkes Kemenkes Semarang, perkiraan ideal, semuanya lancar jaya, bahasa Jermannya bagus, lancar jaya, GSP-nya diikutin terus, tidak bolos, bagus, ujian 1 kali, persiapan untuk keberangkatan itu sudah terjadi start di Juli hingga Desember 2029.
apply visa lah, menerjemahkan dokumen buat visa, untuk apply anerkenungnya mungkin sudah terjadi sebelum itu. Harapannya bisa berangkat antara Juli hingga Desember 2009 itu sudah bekerja ke Jerman. Jadi sudah kita mengajak ya, biasanya orang go with the flow gitu ya. Ya sudah dijalani dulu, pokoknya kuliah dulu. Ini enggak, kita mengajak orang yang mau merencanakan karir path-nya lewat Poltekkes Semarang, lewat program GSP, ancang-ancangnya kayak gini. Kalau mau bertanya, ada ilustrasi kemungkinan di semester 5 dan 6 itu sudah bahasanya A1, A2, ditambahlah 2 minggu untuk teorinya. 2 minggunya full, jadi bukan hitungan 45 atau 50 menit, tapi 60 menit, 2 minggu full, terus di Juli Desember di 2027 sampai pertengahan 2028, sambunglah itu dengan B1, B2 termasuk ujiannya, masih ditambahin lagi teorinya 2 minggu lagi, kemudian profesi nurse, sudahlah praktik klinik profesi nurse, ditambah lagi 400 jam praktik kliniknya oleh GSP. Ini kita ngasih tahu yang pahit-pahitnya dulu. Kalau ingin mencari tadi gajinya yang grossnya berapa itu mungkin harus dikorbankan. Biasanya Sabtu Minggu rebahan, kaum rebahan tidak bisa rebahan karena dapat PR dari Gute. Masih ada tambahan belajarnya. Gitu ya. Jadi sudah tahu, kalau sudah tahu masih mau apply berarti harus bertanggung jawab. Tapi kalau tidak mau kemudian nggak apply, tidak apa. Karena yang kami inginkan yang mau saja dan tekadnya beneran bulat, bukan mencoba-coba. Dari di tengah jalan, mending dari depan. Kalau apply enggak gitu ya. Jadi kita clear. Kita next saja. Kita hari ini adalah info sesi yang kedua, info sesi pertama yang bulan lalu. Hari ini info sesi dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang online. Kemudian kami akan membuka pendaftaran GSP. Persyaratannya adalah melampirkan application form, template-nya ada dari kami, nanti bisa dilihat. Kemudian motivation letter, kisi-kisinya juga ada dari kami. Kita next-nya, Mas, next slide-nya. Ini ilustrasi untuk Semarang, sementara tanggal interviewnya masih TBC, kami masih berkoordinasi dengan kolega yang tadi di Jerman, kapan interviewnya terjadi. Kalau rencana kemarin adalah interviewnya terjadi di 18 dan 19 Juni. Tapi sepertinya kami dari tim Indonesia yang tidak bisa, jadi kami akan mencari tanggal lagi. Buruk mundur-mundurnya Juli, nanti kami informasikan tanggal tepatnya, tapi ancang-ancangnya seperti ini ya, untuk yang Poltekkes Semarang. Kemudian apakah untuk template application formnya bisa dibantu ditampilkan kalau sudah ada? Kita sambil menunggu ya untuk ditampilkan. Jadi application form nanti kita tampilkan, motivation letter nanti. Ada yang sudah pernah mencari tahu? Apakah itu motivation letter? Ada yang mencari tahu? Menggoogle? Mencari di YouTube? Ada? Kalau hening berarti nggak ada ya? Berarti belum minat-minat banget daftar atau gimana? Saya kok resah ini. Jadi nggak Bu, ini Bu, kok nggak ada yang googling? Harus ada yang berinisiatif ya. Jangan menunggu semuanya disodorin oleh kami. Berinisiatiflah. Kemudian yang seterusnya tolong nanti ada KHS dari semester berikutnya, dari semester 1 sampai 4. Kami akan lihat juga rekod akademik kalian, termasuk keaktifan di dalam kelas. Jadi kami akan minta suggestion atau rekomendasi dari dosen Poltekkes Semarang. Ada yang mau angkat tangan tidak? Motivation letter itu biasanya isinya apa? Ada? Ini nanti kalian kalau di Jerman hening gini tuh kurang disukai saudara-saudara. Serius, kalau di Jerman itu saya kasih tahu ilustrasi ya. Saya dulu ada perawat dari Triple Win, anaknya pinter sebenarnya.
pengalamannya oke. Tapi waktu interview, apakah kamu punya pengalaman kerja yang menarik untuk saya? Dia cuma bilang, oh, ya saya melakukan perawatan dasar, mengecek tanda vital pasien sebelum masuk, terus serah terima shift. Saya bilang gini, apanya yang menarik mas dari itu? Padahal kamu udah berpengalaman loh. Employer lebih menyukai orang yang bilang secara jujur, terus terang, kalau perlu ngecap, kalau perlu menyombongkan dirinya, kompetensi atau skills-nya apa. Itu baru dia berminat. Oh saya jago di 1, 2, 3, atau dulu bahkan ada yang cerita gini, saya punya pengalaman begini-begini, dan pengalaman khususnya adalah menangani bayi yang lahir prematur dengan bobot kurang 1 kilo. Terus dia cerita, itu real. Itu memberi kerja sangat tertarik. Oke, coba ceritakan. Terus apa yang kamu lakukan? Kondisi bayinya bagaimana? Ibunya bagaimana? Dikulik tuh. Itu menarik. Dan tolong itu diceritakan dengan percaya diri. Apalagi cerita pakai bahasa Jerman. Salah dikit enggak apa-apa. Mending salah daripada kamu diem. Karena jangan sampai sudah sampai di Jerman bekerja, tapi karena dia nggak pede sama bahasa Jermannya, biasanya suka mundur. Ini mundur nih, menghindari interaksi sama pasien, menghindari interaksi sama dokter. Itu tambah diselepet itu nanti, dimarahin. Karena dianggap tidak bisa bekerja di dalam tim, bahasa Jermannya tidak berkembang. Karena dia menghindar. Ini tidak boleh. Jadi kalau bisa, langsung angkat tangan, bisa. Saya nggak ngerti, langsung tanya, dok, saya nggak ngerti, tanya langsung. Kalau kalian hening, terus melipir gitu, pemberi kerjanya mulai, kok anakku begini ya? Ini untuk motivation letter. Kami memberikan kisi-kisi sama guidance, misal dituliskan setidaknya 250 hingga 350 kata. Kalau yang bahasa Inggrisnya bagus, silahkan tulis bahasa Inggrisnya doang, boleh. Tapi kalau yang memilih pakai bahasa Indonesia, silakan tulis pakai bahasa Indonesia yang bagus. Habis itu baru ditranslate pakai DeepL Translator, jangan pakai Google Translate. Kepentingannya adalah supaya kolega kami yang dari Jerman bisa ikut membaca motivation letter. Kalau kami yang harus menerjemahkan nggak sanggup, soalnya 4 poltekkes saya. Ya, tolong dibantu. Bahasa Indonesia yang bagus, baru kamu translate, oke. Jadi kita bilingual. Yang perlu ditulis apa? Boleh mas ke slide sedikit. Misal, ini misal, tidak harus. Ada 5 poin yang saya berikan sebagai contoh. Boleh kalian pilih, boleh 1 sampai 5 kalian pilih, atau 5-5-nya kalian tahu, terserah. Tapi jawaban personal, individual, tidak usah mengadi-ngadi, tidak usah mencontek. Tidak usah normatif. Misal, mengapa saya memilih studi keperawatan? Ayo, kenapa bukan yang lain? Kalau pengen cepat kerja, masalah lain keperawatan juga ada. Kenapa juga perawatan? Ada nggak suatu hal yang terjadi dalam hidupmu menjadikan kamu pengen kuliah keperawatan? Udah jelas-jelas pasti profesinya perawat, nggak ada yang lain. Nggak mungkin ganti profesi. Gitu kan? Terus, siapa tahu ada pengalaman. Praktek klinik, pernah praktek klinik? Oh, belum terjadi sama sekali. Atau mungkin pernah merawat seseorang bukan waktu praktek klinik, dan itu adalah kejadian yang menjadikan kamu pengen terus lanjut profesinya jadi perawat. Kita terus, mungkin ada pengalaman yang sangat membekas di dalam hati gitu ya, yang ingin kalian ceritakan. Atau misalnya motivasinya kenapa memilih GSP? Kenapa bukan program yang lain? Misal kenapa harus GSP untuk yang G2G dan kenapa harus ke Jerman? Sebenarnya negara lain juga ada loh buka peluang kerja sebagai perawat. Saudi Arabia buka, gajinya juga lumayan, start minimal 25-30. Kalau nggak salah nggak potong pajak, diantar jemput, ada asrama. Tapi kenapa harus ke Jerman? Kalau ke Jerman udah pasti harus pakai bahasa Jerman. Kalau di Middle East cuma perlu bahasa Inggris, nggak perlu sertifikat. Ayo, kenapa Jerman yang kalian pilih? Kenapa nggak Jepang? Banyak tuh yang milih ke Jepang. Di Jepang juga ada jalur RN-nya, ujian nasional.
Atau kenapa tidak ke Kanada? Kanada buka G2G pakai bahasa Inggris. Kenapa nggak apply Kanada? Kenapa harus GSP? Ya, boleh. Sehingga motivasi itu kalian tuliskan yang meyakinkan panelis GSP mengapa kami harus memilih kalian masuk ke kelas GSP. Yakinkan kami bahwa kalian memang kandidat yang layak untuk dipilih masuk ke program GSP. Termasuk yang nextnya boleh Mas, yang keempat kalau nggak salah, komitmen bahasa. Kalau masalah pasti belajar, pasti. Kalian yakin? Yakin. Kalau cuma yakin, saya sudah mendengarkan itu lebih dari 200 kali dalam program Triple Win. Kami dulu punya perawat lebih dari 1000. Waktu ujian, udah mau ujian nih, saya tungguin. Apakah kalian yakin nanti lulus? Yakin. Yang lulus 10 biji juga nggak ada. Serius, kalau cuma yakin, saya punya banyak orang yang meyakini dia bisa lulus dan bisa ke Jerman. Tapi apakah terjadi? Tidak. Mengapa? Karena dia tidak punya strategi belajar bahasa Jerman yang jelas. Saya pasti akan belajar, Bu. Tahu. Tapi berapa lama kamu belajar dan bagaimana metodenya? Ada yang realistis nggak? Tolong ceritakan. Kalau cuma bilang, Bu, saya pasti belajar, saya sudah mendengar itu juga sudah ratusan kali. Tetapi masalahnya dia nggak jelas metodenya. Kalian kalau misalnya seminggu 3 kali kan juga nggak cukup ya. Apakah di kursusin sama guru sudah pasti lulus? Enggak kan? Tergantung kalian. Mau kita sewakan guru sebagus apapun, kalau kalian tidak belajar, ya tidak ada vokabel yang nyantol. Gramatiknya bahasa Jerman juga nggak ada yang inget. Mau edungen juga nggak inget. Dah bablas. Gara-gara tidak pernah dipelajari. Jadi mau gurunya sampai berbusa-busa gitu juga nggak akan ada yang nyantol. Termasuk bisa juga contoh kesiapan bermigrasi. Ya, siap atau tidak untuk ke Jerman tolong digambarkan dengan jelas, realistis apa strategi kalian untuk bersiap bermigrasi. Ingat ya, bukan hanya bekerja. Kalian itu bukan hanya bekerja di Jerman, tapi bermigrasi. Bekerja profesional iya, bersosialisasi iya, menghadapi perbedaan kultur iya, perbedaan suhu iya, persiapannya apa? Tolong jangan memberikan jawaban yang mengawang-awang yang saya juga nggak nyambung. Misal dulu ada yang pakai jawaban gini, Bu. Saya ingin kerja di Jerman soalnya saya meneladani Bapak B.J. Habibie. Terus saya bingung jelasinnya. Saya jelasin sama BA aja bingung karena BA juga nggak tahu B.J. Habibie itu siapa. Serius, B.J. Habibie itu siapa tuh? Mantan presiden sih. Terus hubungannya apa? Ya kagak tahu, saya juga nggak ngerti maksud dia apa gitu. Apa hubungannya dengan B.J. Habibie? Saya nggak ngerti sih. Atau ada yang menjawab, saya ingin bekerja di Jerman karena Jerman adalah negara maju. Terus misalnya berupa apa? Teknologi medisnya sangat canggih, Bu. Iya. Terus ngaruh nggak sebagai perawat? Apakah kamu pakai itu segala mesinnya yang sangat gede wah itu? Kan kamu nggak pakai mau bagianmu. Kan kamu perawat tidak memberikan itu. Emang ada nggak hubungannya advance teknologi itu terhadap kamu yang kemudian mau bermigrasi bekerja di Jerman lewat GSP? Ada nggak hubungannya? Tolong kasih reason yang kuat sehingga kami memilih kalian. Ataupun dulu ada yang memberikan contoh yang tidak bisa saya ganggu gugat. Ada sih satu. Saya ingin bekerja di Jerman soalnya saya punya pacar orang Jerman, ini fotonya. Saya ditunjukin, oh iya ada pacarnya, beneran. Pantesan dia rajin. Soalnya daripada dia gagap juga ya kan ngobrol sama pacarnya, ternyata motivasi itu kuat. Tapi itu motivasi yang tidak bisa dicontek. Itu saja dari saya application formnya Mas, saya minta tolong satu. Nah ini application formnya nanti saya akan berikan, diisi aja, ini pakai bahasa Inggris, nggak susah kok, cuman tanggal lahir gitu ya. Ada yang namanya 4 gerbong? Karena kebetulan saya cuma bikin first name, middle, sama last name, nggak ada. Oke, beres. Kemarin ada yang bertanya itu, nomor telepon, alamat email, sekolah SD, SMP, SMA, sesuai nama sekolahnya aja, nggak usah diinggriskan.
Madrasah sanawiyah nggak usah diinggriskan. Kemarin adanya saya, Bu, saya madrasah di Inggris. Ya jangan sih, saya juga nggak tahu Inggrisnya gimana, tersalah saya. SD negeri 1 ya udah SD negeri, nggak usah jadi public elementary school, mah ribet. SD, SMP, SMA, kemudian universitasnya Poltekkes, Kemenkes Semarang, masuk tahun berapa, berarti semester berapa, belum graduated, nggak apa-apa, leave it. Kemudian kontak personnya, usul saya, kontak personnya adalah orang tua untuk emergensi atau wali murid. Gunaannya, ini selain untuk bermigrasi, nanti juga akan kami catat emergensi kontaknya untuk urusan nantinya sudah bekerja di Jerman. Juga bisa jadi saya pakai kalau anaknya bolos kelas GSP. Dosennya tidak bisa mencari, saya nyari bapak sama ibunya yang saya telepon. Pak, Bu, anaknya mangkir. Kenapa mangkir ini kelas GSP? Tolong dibantu dipecut supaya kembali ke Poltekkes ya. Tidak boleh mangkir soalnya. Oke, itu saja dari saya. Jelas ya, application form jelas, motivation sama KHS. Kita akan review itu. Tanggal interviewnya aja yang masih tentatif, nanti kami informasikan lagi. Saya mungkin akan menghubungi lewat Ibu Andang. Nanti akan diumumkan. Tapi paling enggak dari sekarang kalian bisa ancang-ancang nulis ngisi application form dan menulis motivation letter. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang online. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Untuk yang mahasiswanya hadir sekarang ada pertanyaan lagi terkait GSP, dipersilahkan. Apakah kalian yang hadir sudah semakin paham? Oh, ada lagi tambahan saya, kebetulan melihat yang putri banyak yang berjilbab. Jadi kalau pemberi kerja di Jerman, dan Jerman pada umumnya secara luas bukan negara yang religius orangnya. Banyak juga sih yang ateis. Apakah terbuka bagi yang muslim, muslimah? Terbuka. Bisa menjalankan ibadahnya? Bisa, tapi konsekuensinya bertanyalah kepada employer. Karena pemberi kerja tidak punya kewajiban menyediakan waktu untuk kalian sholat misal. Ya, kalau di Indonesia kan wajar. Ntar ya, off dulu ya, sholat dulu, gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi nggak, kalau employer di Jerman, patokannya pokoknya, kalau kalian kerja jatahmu 8 jam ini terpenuhi. Gimana caranya? Jadi kalau untuk teknisnya saya tidak bisa memberikan detailnya bagaimana, karena saya tidak sholat anyway. Jadi mungkin nanti harus bertanya sama yang teman yang sudah bekerja di Jerman dan dia misalnya sholatnya dijalankan terus, itu bagaimana teknis pelaksanaannya. Tapi untuk yang berjilbab, tidak ada larangan berjilbab, boleh. Tapi biasanya lengan pendek, Mbak, nggak boleh pakai manset karena alasan hygiene. Kalau dulu saya pernah ada yang anaknya nggak bisa, Bu, saya harus pakai jilbab dan harus pakai manset. Mohon maaf, employernya yang tidak bisa karena memang kontak sama pasien ya. Kamu pakai manset gini aja kesenggol-senggol, nanti bawa obat, pegang pasien, ada bakteri, ini kontaminasi silang. Jadi biasanya lengan pendek. Terus kemudian penutup kepala biasanya disediakan oleh rumah sakit, bukan penutup kepala punyamu sendiri, karena biasanya kalau punyamu kan kamu bawa pulang. Ini hygiene-nya juga nggak terjamin, biasanya disediakan oleh pemberi kerja, termasuk seragamnya. Seragamnya juga ditinggal di rumah sakit karena disinfektan di sana. Kalau yang masuk ke ruang bedah pakai headscarf yang kayak tutup buat operasi itu ya, nggak boleh yang pakai ini apa ciput-ciputmu itu yang dalam itu juga nggak boleh. Jadi ada standar untuk hygiene-nya, bukan perkara religiusnya. Seperti itu untuk gambaran awal. Detailnya nanti bisa kalau ketemu sama calon pemberi kerja masing-masing, dikulik kalau misalnya ada yang requirement-nya masalah jilbab sama sholat, didiskusikan yang teknisnya. Tapi secara umum bisa. Oh, Bapak Ibunya yang online kalau belum ada pertanyaan mungkin overview, karena kemarin di tempat lain ada yang nanya, apakah Jerman negara yang aman untuk anak saya terutama yang putri? Relatif ya, sama kayak di Jakarta. Jakarta katanya kotanya kejam. Saya aja tinggal di Jakarta Timur yang relatif agak brong sebenarnya. Jadi area saya agak horor sih katanya teman-teman saya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan sampai sekarang saya nggak ada apa-apa ya. Nggak minta sih, tapi nggak terjadi tuh kecopetan saya. Padahal saya lewat jalan yang kayak katanya orang aneh-aneh. Orang saya juga lewatnya kampung Melayu. Nggak ada apa-apa sih. Di Jerman juga sama, Mbak.
dibilang aman, relatif aman, tetapi apakah ada area-area yang katanya red flag, red district, terus atau yang dihindari, atau misalnya kamu lewat-lewat di stasiun kok ada orang keleleran mabuk, atau ada pengemis, atau gelandangan di Paris gelar kasur di bawah jembatan, ya ada. Tidak yang kemudian terus Jerman tuh indah, bersih, tidak ada kekumuhan. Ada beberapa sudut yang juga tidak indah untuk dilihat. Ada area-area yang mungkin juga lebih baik dihindari untuk meminimalisir kemungkinan resiko kriminalitas untuk kita. Tapi relatively aman. Saya juga pulang tengah malam juga keluyuran juga nggak apa-apa. Apalagi Bu Puji ini udah 7 tahun lebih, ini Mas Ardi ini juga lama nih di Jerman. Kembali dengan sehat walafiat, kayaknya juga ini tidak ada apa-apa, happy-happy aja. Teman-teman kami banyak alumni diaspora dari Jerman, banyak dari staf GIZ. Kisahnya nggak ada yang horor-horor, biasa aja. Sama kayak kita, ya, bagaimana kita memonitor, lihat situasi aman tidak aman, dihindari, gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Apakah ada yang ngechat? Tak ada yang bertanya? Oke. Sementara tidak ada pertanyaan. Yang online belum ada pertanyaan, yang offline ada pertanyaan tidak? Oh, kalau nggak ada berarti saya jelas, Bu. Berarti saya sih telah menjalankan mandat dengan baik, Bu. Kalau ya pede aja sih saya loh. Kalau ini berarti diem berarti jelas, berarti nggak ada pertanyaan. Tidak ada? Ayo teman-teman, jangan ngantuk. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Belakang mungkin mau tanya. Gak usah malu-malu daripada membuat spekulasi sendiri. Kalau mau tanya silakan tanya di chat. Nah, monggo Bu Monik. This is already on. Oke, terima kasih Bapak. Bapak atau Mas Khoiril ini untuk pertanyaannya? Atau bapaknya Khoiril? Ya maaf, mohon izin, nama saya Puji. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Monik juga. Kalau misalnya boleh diperjelas, apakah ada pendampingan GSP terutama di awal penempatan di Jerman seperti itu ya Bapak? Yang dimaksud dengan pendampingan seperti apa ya Bapak? Bapak Khoiril mungkin bisa ditanyakan secara langsung apa nggih? Kalau misalnya Bapak bisa membuka, ya, Ya, baik, ya, Bu, baik. Ini dari saya, bapaknya siswa Bu yang sebenarnya tertarik dengan program ini. Yang ingin saya tanyakan kan, ada mahasiswa yang mungkin ikut program ini kan di di Jerman. Nah, mungkin kan mungkinkah ada pendampingan di awal-awal, mungkin kan untuk adaptasi atau mungkin dari asrama atau apa itu ada pendampingan di awal gitu untuk ya mungkin motivasi dari pekerja yang di awal-awal itu mungkin masih belum siap secara keadaan dengan sana lah, karena kan dari segi cuaca dan itu kan berbeda. Cukup sekian Bu. Oke, matur suwun sangat Bapak. Kalau yang dimaksud adalah dengan asrama atau tempat tinggal, ketika putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti diterima di program GSP, kemudian juga mendapatkan pemberi kerja, nanti di tahun 2028 kami akan ada interview dengan pemberi kerja seperti itu. Untuk 1 tahun pertama, tempat tinggal biasanya sudah dicarikan oleh pemberi kerja, Bapak. Jadi tempat tinggalnya yang akan dituju di Jerman sudah disiapkan oleh pemberi kerja. Bentuknya bisa berbentuk asrama, bisa juga rumah kontrakan atau kos-kosan. Kosnya tetapi tidak ada Bapak Ibu kos seperti itu ya, karena nanti putra-putri Bapak Ibu sudah dianggap sebagai orang dewasa. Kemudian biasanya nanti kalau ada kerusakan atau apa akan ditangani oleh yang punya kos
Tetapi kalau di Jerman biasanya yang punya kos itu bukan perorangan, melainkan perusahaan, begitu. Nah, untuk 1 tahun pertama tempat tinggalnya sudah akan dicarikan, namun itu adalah kewajiban dari para perawat untuk membayar kosnya sendiri. Kenapa? Karena mereka juga sudah akan mendapatkan gaji. Jadi ketika sampai di Jerman, mereka harus menanggung biaya hidup dan juga asrama ataupun tempat tinggal yang akan mereka tinggali. Kalau kita berbicara tentang pendampingan di tempat kerja, di pemberi kerja biasanya sudah akan ada staf khusus yang akan mendampingi perawat internasional. Perawat internasionalnya tidak hanya dari Indonesia, tetapi bisa juga dari negara-negara lain. Dan harapannya adalah para perawat akan berkomunikasi langsung dengan staf untuk yang mengurusi perawat internasional tadi jika misalnya mereka punya kesulitan. Kesulitan apapun ya, kesulitan menyesuaikan di tempat kerja, misalnya mereka sakit, atau misalnya ada keluhan komunikasi yang kurang jelas, seperti itu, nanti dari pemberi kerja akan ada staf khusus yang mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau dari program, sebagian staf dari JSP ada di Jakarta, nanti akan ada satu yang di Semarang. Jadi dari awal ketika putra-putri Bapak Ibu terseleksi sebagai peserta JSP, akan ada staf dari GIZ yang langsung bekerja sama dengan dosen dan pengajar bahasa Jerman di Poltekkes untuk membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian supaya mereka juga bisa lancar mengikuti program. Ketika akan berangkat ke Jerman, putra-putri Bapak Ibu harus mendaftar ke Sisko P2MI karena memang ada Kementerian Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai mandat untuk melindungi seluruh pekerja migran termasuk putra-putri Bapak Ibu sekalian ketika bekerja di Jerman. Nanti putra-putri Bapak Ibu wajib untuk mendaftar ke Sisko, kemudian ketika mereka berangkat, biasanya sudah akan diantar oleh salah satu staf dari mereka, dan ketika sampai di Jerman, putra-putri Bapak Ibu wajib mendaftar, wajib lapor diri di kedutaan atau konsulat Indonesia secara online. Ini wajib dilakukan supaya jika terjadi sesuatu, maka pemerintah juga bisa turun tangan untuk ikut membantu kesulitan yang dihadapi oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian selama bekerja dan tinggal di Jerman. Yang kedua, sebagian dari staf kami juga ada di Jerman. Tadi ada Julia dan ada Narmina, kemudian ada juga Yudit dan juga ada Hendrik. Mereka ada di Jerman dan akan bersedia untuk membantu jika terjadi sesuatu atau jika putra-putri Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan di Jerman. Yang kami harapkan dari sekarang ya, jumlahnya nanti akan banyak. Kalau dari 4 Poltekkes akan ada 100 orang. Staf kami 4 orang yang ada di Jerman dan kemudian mungkin 10 orang yang ada di Indonesia ditambah dengan Bapak Ibu dosen dan juga guru pengajar ya. Jadi kami berharap juga putra-putri Bapak Ibu sudah mulai mandiri dari sekarang. Apa yang harus dikerjakan, apa yang belum jelas ditanyakan. Jika memang ragu-ragu, silahkan dicari informasinya terlebih dahulu sehingga keraguan-raguannya tidak ada dan juga mulai memastikan untuk mengambil keputusan yang baik untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Begitu Pak Khoiril, ataukah masih ada yang mengganjal Bapak? Sudah Bu, terima kasih infonya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ada, ya Pak Ahmad Taslim, silakan Bapak. Oh, maaf, Abid, silakan Abid, bukan Pak Ahmad Taslim ya. Silakan Abid. Baik, Bu Puji, selamat sore sebelumnya. Perkenalkan, saya Abid Wahyu. Di sini saya mewakili orang tua karena ada pertanyaan.
Ada dua pertanyaan, yang pertama dari saya, yang kedua dari orang tua. Untuk pertanyaan yang pertama, saya mohon izin untuk diberikan penjelasan ulang mengenai anerkenung, karena kemarin saya menanyakan kepada salah satu alumni kami yang sudah ada di sana, bahwa anerkenung ini tidak dilaksanakan di Indonesia. Apakah setelah program CSP ini dilaksanakan di Indonesia dan kita sudah memenuhi kualifikasi, apakah kami bisa melaksanakan ujian itu di Indonesia atau kami harus mengulang ujian di sana lagi? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari orang tua saya, apakah apabila nanti dalam kasus terburuk eh, anak-anak tidak mampu atau tidak kuat dengan kondisi yang ada di sana dan ketika mereka kembali ke Indonesia, apakah ada charge yang ditetapkan dari pihak JSP yang harus diganti oleh peserta? Kurang lebih seperti itu Bu Puji, terima kasih, mohon arahannya. Ya, terima kasih Abid. Ada dua program ya. Yang pertama program alumni. Itu yang diikuti temanmu yang sekarang sudah ada di Jerman. Alumni pendidikan keperawatan di Indonesia yang bekerja di Jerman ketika sudah lulus, mereka wajib anerkenung di Jerman, tidak di Indonesia. GSP membawa anerkenung ke kampus. Jadi kamu tidak akan ujian anerkenung di Jerman. Kamu wajib lulus B2 di Indonesia, kemudian kurikulum ditambahkan di masa studi, praktek yang harus kamu lakukan di Jerman dilakukan ya 400 jam, ujian yang harus kamu lakukan di Jerman dilakukan di Indonesia. Harapannya, kalau kamu lancar semuanya, seluruh hasilnya sudah keluar, kami kirimkan ke otoritas penyetaraan di Jerman sebelum kamu berangkat atau pada bulan pertama setelah kamu berada di Jerman, Urkunde, hasil anerkenungmu yang mengakui kamu sebagai registered nurse di Jerman sudah ada di tangan kamu. Jadi, kalau kamu tanya tentang anerkenung kepada anak-anak yang sekarang sudah ada di Jerman, nanti jalannya berbeda. GSP tidak akan melakukan anerkenung di Jerman. Ya, jadi teman-teman tidak akan punya beban untuk lulus B2 dan lulus anerkenung di Jerman. Kalian tetap akan ada masa percobaan, bukan sebagai asisten perawat, tetapi sebagai registered perawat. Perawat yang punya tanggung jawab penuh terhadap pasiennya. Kalau asisten, kalian masih dibimbing untuk melakukan ujian anerkenung. Ya, kalian tidak akan dilepas sendiri. Sampai kalian lulus anerkenung di Jerman, baru kemudian kalian registered nurse. Nah, ini yang dilakukan GSP. GSP memotong proses ini supaya bisa dilakukan di Indonesia. Jadi Abid, kalau temanmu sudah berangkat ke Jerman sekarang, sudah pasti mereka harus penyetaraan di Jerman, anerkenung di Jerman. Tetapi jika teman-teman berangkat ke Jerman dengan program GSP, teman-teman tidak perlu penyetaraan di Jerman. Kalau teman-teman tidak keterima program GSP, mendaftar misalnya ke Binawan, atau ke Triple W Nursing, atau berangkat sendiri, atau berangkat dengan agen yang lain yang bukan GSP, misalnya Medwing ya, kalian wajib anerkenung di Jerman. Yang tidak anerkenung hanya GSP. Jelas ya Abid? Oke, pertanyaan kedua, kalau kalian pulang atau gagal selama perjalanan ya, dari semester 5 sampai lulus profesi nurse, ada kompensasi yang harus dibayar enggak? Ada penalti enggak? Harapan kalian apa? Hah? Enggak, enak di kalian enggak di kami ya? Yang bayar siapa? Tidak, betul. Tidak ada penalti buat kalian. Maka dari itu, kami akan menuntut kalian untuk sukses, tidak untuk gagal.
Kami tidak akan menuntut kalian untuk gagal. Kalau gagal, kami akan bilang, kasihan banget ya lo, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kesempatan ini tidak diberikan kepada banyak orang. Hanya 25 orang. Dan kalau misalnya dari lebih 400 perawat yang kami kirim ke Jerman melalui program Triple Win yang masih harus penyetaraan, ada yang mau pulang? Enggak. Mereka kalau gagal di masa percobaan masih berusaha mencari pemberi kerja lain. Dan mereka tidak mau pulang ke Indonesia saat ini. Mungkin karena mereka sudah merasakan bagaimana bekerja di Indonesia ya. Makanya mereka juga masih belum ada yang bilang saya mau pulang. Kecuali satu tadi yang tidak kuat dingin ya. Kalau itu pun keputusan kalian. Kalau kalian mau pulang setelah sampai di Jerman silahkan. Ada kompensasi yang harus dibayarkan ke kami? Tidak. Kami yang harus mengganti ke pemberi kerja. Maka dari itu, ini yang sering disepelekan. Yang gratis itu biasanya disepelekan, yang mahal bayarnya dianggap yang bergengsi, karena yang bisa sedikit. Kami ingin bahwa narasi ini dibalik, bahwa jika kalian benar-benar ingin ke Jerman, punya motivasi tinggi, punya dedikasi tinggi, tetapi tidak ada biaya, tetapi satu dan lain hal kalian tidak bisa membayar mahal, silahkan menjadi program GSP. Ya, sudah jelas Abid, jadi tidak perlu khawatir, kami tidak meminta kompensasi atau mengirimkan debt collector ke rumah, enggak. Kami hanya ingin kalian sukses. Ya, dan kesuksesan kalian kesuksesan kami. Kalau kalian gagal, kami akan coba gantikan dengan yang lain yang ingin sukses. Begitu? Oke. Terima kasih Bu Puji. Iya, iya, sama-sama. Yang di sini ada yang mau bertanya nggak? Kalian mau mendaftar nggak? Pertanyaannya dari saya sekarang. Tidak apa-apa, kita tunggu aja. Eh, jika Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan, silahkan. Dari teman-teman mahasiswa ada lagi yang mau ditanyakan. Ini terbuka ya, tidak hanya untuk yang kelas internasional, yang kelas reguler juga punya hak yang sama untuk mengikuti program ini. Jadi kegiatan ini, program ini tidak hanya untuk yang teman-teman kelas internasional, tetapi teman-teman yang kelas reguler juga bisa mengikuti kegiatan ini gitu. Dipersilahkan teman-teman mungkin. Oh, silahkan Mbak. Silahkan. Eh, Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yumna Surehak dari eh, kelas internasional tingkat 2. Nah, pertanyaan saya itu nanti ketika GIZ ini apakah ada lebih ke pendampingan atau evaluasi eh, di setiap apa namanya semester atau pembelajarannya? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Kami tidak akan menyebutnya sebagai evaluasi, tetapi kami menyebut itu sebagai konsultasi atau dalam bahasa Jermannya Sprechstunde. Tak berarti jam untuk ngobrol gitu ya Mas Ardi ya. Teman-teman setiap bulan bersama dengan guru bahasa Jerman, kami akan mengadakan pertemuan. Semuanya adalah seberapa bagus progres kalian. Baik itu di kelas bahasa maupun di kurikulum tambahan untuk GSP. Yang perlu diperhatikan, jika teman-teman tidak lulus ujian A2 dua kali, kami mohon maaf teman-teman tidak akan bisa melanjutkan. Karena A2 itu basic, pondasi untuk bisa melanjutkan ke basic. Bagaimana bisa mempergunakan bahasa Jerman secara bagus. Kenapa wajib bahasa Jerman? Kenapa coba?
Betul, setiap hari kalian akan dengan pasien dokter kolega yang kalau di Jerman pakainya bahasa, ada nggak pasien yang tidak bad mood? Ada nggak? Nggak ada kan? Pasien semuanya cranky, semuanya bad mood, ya, semuanya marah-marah. Kalau mereka tidak dipahami ketika ngomong, apa yang terjadi? Lain tambah marah, ada lagi nggak? Dianggap tidak profesional. Maka dari itu bahasa Jerman menjadi sangat penting. Ditambah lagi, kalian perawat. Siapa target rawatan kalian? Pasien. Pasien itu manusia. Apa yang terjadi jika kalian tidak memahami instruksi dokter? Salah tindakan, salah perawatan. Apa yang terjadi kalau misalnya sampai terjadi salah tindakan? Kalau keponakan saya yang bilangnya, kalau nggak mau minum obat, aku meninggo ya, Mi. Jadi kalian tidak boleh melakukan kesalahan ketika kalian bekerja. Ya, apalagi kalau misalnya nanti di ruang operasi atau di ICU seperti itu, karena sama ya sebenarnya kalau di Indonesia pun seminimal mungkin kesalahannya. Paham terlebih dahulu bahasa yang dipakai. Kalau kalian misalnya tukang batu ya, salah naruh batu bata itu bisa diubah lagi. Tapi kalau kalian salah ngasih obat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pasiennya. Maka dari sangat penting untuk menguasai bahasa Jerman dengan baik. Kami berharap jika ada yang sudah lemah, kami bisa bantu dari depan dengan monitoring tadi, dengan Sprechstunde tadi. Jadi jangan takut kalau kalian dipanggil untuk diajak ngobrol. Harapannya adalah misalnya kalian tiba-tiba, Bu, aku capek banget, aku nggak bisa konsentrasi. Untuk cerita perawat yang di ICU tadi, dia nangis minta keluar. Paginya saya bilang, kamu ngomong dulu supervisornya. Dipanggil sama supervisornya, dimotivasi. Ya, siangnya nelpon, Bu, saya nggak jadi keluar. Saya sudah ngomong sama supervisor saya. Ternyata saya disupport kok, Bu. Perjalanan kalian nanti panjang, ya, 3 tahun. Sekarang aja kalau mau berangkat ke kampus ada yang ya hujan, bolos dulu gitu, ada nggak? Serius? Oh, saya begitu. Bagus kalau kalian tidak bolos ya. Kan kita berhak bolos 15%. Ini bukan contoh yang bagus. Tetapi kalau motivasi kalian ada, ketika motivasi kalian turun, kami berharap kami juga bisa ikut memotivasi secara eksternal, begitu. Jadi jangan dianggap itu adalah mengevaluasi kalian karena buruk dan jelek, tetapi jika terjadi motivasinya turun, nilainya kurang, bagaimana ya bisa dikembali. Begitu ya, Mbak? Kami tidak akan memberi nilai kok. Misalnya A, B, C, D. Enggak. Nilai diri kalian sendiri. Gimana sih aku, performaku seperti apa? Aku pantas lanjut enggak? Gitu. Ya? Oke, baik. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lain enggak? Silakan Mas. Setelah itu nanti Mbak di depan ya. Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Heroliza. Izin bertanya, ditunjukkan untuk pihak jurusan. Apakah nanti ada konsep belajar bahasa yang akan diadakan di semester 5? Apakah akan ada sosialisasi dari pihak jurusan sebelum adanya seleksi dari pihak GSP? Terima kasih. Dan juga izin Ibu untuk apabila nanti kita ada PKN ataupun ada PKL untuk konsep dari belajar bahasanya itu mau seperti apa? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan hasil PR, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Hairunisa dari kelas
satu jurusan keperawatan. Oke, Ibu, mohon maaf izin bertanya, sistem belajar untuk bahasanya juga kurikulum tambahan nanti bagaimana ya? Boleh dijelaskan lagi begitu? Terima kasih. Kalau dari kami ya Pak, kalau mau ada sosialisasi bagaimana belajar bahasa Jermannya, kami terbuka untuk melakukan itu, tapi kami juga akan mengikuti perencanaan yang dari Poltekkes. Jadi teman-teman sekalian, untuk pengajaran bahasa Jerman akan ada guru yang sudah di-training oleh Goethe Institut. Kalian akan bersama-sama yang terseleksi GSP mengikuti kelas bahasa Jerman dari nol. Penjadwalan berapa kali seminggu, jam berapa, hari apa, di mana, itu belum dibuat. Strateginya, kalau di dalam rencana, seluruh pertemuan di dalam kelas itu adalah praktek. Yang berarti kalian akan mendapatkan PR, wajib dikerjakan, dan PR-nya akan dipraktekkan di dalam kelas. 1. Ya, 1 jam pelajaran biasanya berbanding dengan 1,5 jam pelajaran PR. 1 jam di kelas, kalian ada PR yang harus dikerjakan selama 1,5 jam. Ya, jadi untuk gambaran waktunya aja. Untuk hari, jam, di mana, apa, belum direncanakan. Bukunya sudah ada. Untuk buku yang akan dipakai. Untuk saat ini, A1, A2 wajib tatap muka. Jadi di kampus. Kalau kalian sedang PKL atau misalnya harus ke rumah sakit, ini kewajiban kami untuk mengaturkan jadwal buat kalian supaya tidak terkendala. Karena GSP tidak boleh memangkas apa yang sudah diwajibkan oleh Kemkes untuk jurusan S1 Nurse. Ya, kunci di bahasa Jerman, kuncinya apa kira-kira Mas Ardi? Kalau mau belajar bahasa Jerman, ada nggak yang pinter langsung bahasa Jerman? Oh, ini Mas Ardi punya pengalaman belajar bahasa Jerman. Saya sebenarnya bukan perawat, maksudnya belum pernah tahu. Cuman kalau boleh share terkait, saya pernah di Jerman. Jadi memang untuk kita pindah ke Jerman atau pindah manapun sebenarnya, itu kan butuh adaptasi ya. Itu ada culture shock. Jadi kalau saya bisa bilang dulu saya sekolah di Jerman itu bukan sekolah terkait bidang saya, tapi school of life gitu. Jadi sekolah kehidupan. Jadi teman-teman tuh nanti akan masalahnya saya yakin bukan di bidang akademisnya enggak. Justru motivasi atau mental teman-teman yang harus dikuat. Termasuk untuk belajar bahasa Jerman. Jadi untuk belajar bahasa Jerman tuh kita harus dari sini tuh saya yakin teman-teman udah udah di atas 18 tahun kan, udah mulai memikirkan masa depan akan gimana gitu. Mudah-mudahan dengan memotivasi aku pengen kehidupan lebih baik gitu. Di masa depan aku ingin sepertinya seperti ini gitu. Nah, ini salah satu pilihannya gitu. Untuk berangkat ke Jerman dengan pendapatan yang lebih baik yang kita lihat ya gitu. Nah, dengan kita melihat arahnya seperti itu, nanti tuh kita bisa melihat, oh aku berarti harus belajar bahasa Jerman nih untuk seperti itu. Kayak kita misalnya mau ke kota Semarang gitu. Ah, aku mau ke kota Semarang, tapi nunggu kendaraan umumnya di sini. Ya nggak ketemu gitu loh. Kita harus keluar ke depan, pesan Gojek atau mungkin naik angkutan umum kalau ada. Itu kan berarti salah satu bentuk usaha kita. Nah, termasuk dalam belajar bahasa Jerman. Ya, saya yakin, saya jamin pasti menemukan hambatan. Itu pasti. Tapi dengan adanya teman-teman tuh bersyukur ya sekarang belajar tuh ada YouTube, ada Instagram, ada konten-konten bahasa dan segala macam, itu sangat mempermudah gitu loh. Jadi memang motivasinya yang benar-benar harus dikembalikan ke kita lagi. Beneran ini mau saya apa enggak gitu. Jangan cuman orang tua aku yang maksa aku ke sini, jadi aku ya udah ikut aja. Jangan, nanti pada saat ternyata gagal gitu, jadinya jadi tuh kan bener kan aku udah bilang aku nggak mau ke sini gitu. Jangan.
memang kembalikan ke teman-teman lagi, saya mau untuk ikut ini gitu. Yakinkan itu di situ. Nanti kalau dari situ ya mohon maaf, saya pun namanya sekolah ya berapa kali lulus nggak lulus, ya udah berapa kali hampir DO ya, karena memang udah kemauan motivasi sendiri ya, aku harus lulus, aku harus keluar ya, alhamdulillah keluar gitu. Ya gitu sih. Jadi mungkin semangatnya, motivasinya itu makanya tadi ada motivation letter, gimana caranya Google aja cara bikin motivation letter yang baik, yang benar gimana. Bahkan ya apalagi ada chat GPT dan segala macam, bukan maksud saya harus nyontek dari situ, tapi minimal cari tahu cara buatnya gimana, apa poin-poin yang harus ada seperti itu. Nanti kan bisa dilihat. Teknologi udah banyak dan itu mempermudah kita manfaatkan. Itu sih. Jadi semangatnya ya, mentalnya itu sih. Iya, Mas Ardi bilang hampir di DO mau dikeluarkan, tapi dia lanjut terus. Berarti teman-teman harus rajin, teman-teman harus yakin sampai berhasil. Ya, kalau gagal pertama kali, mudah-mudahan tidak diulangi lagi kegagalan yang kedua seperti itu. Ya, oke. Saya lihat lagi. Oh, Bu Nina, iya silakan untuk kelas Ya. bahasanya. Ya, baik. Terima kasih. Sudah capek, Dek? Sudah lemas nih? Ya, kita sebentar lagi ya, selesai ya. Nah, untuk tadi menjawab dari Iza, kemudian siapa, Dek, yang tanya? Ista. Kayaknya Isa. Isak. Kayaknya chemistry, Iza. Isak ya, chemistry ini kayaknya. Iya. Siapa tahu nanti jadian di Jerman ya. Ya, kayak, nah ini ada ketawanya gitu ya, biar gak capek ya. Oke ya, nah untuk tadi yang ditanyakan Ishak ya, itu nanti akan kita rencanakan ya sebelum tes ya, kita nanti akan buat deh ya pertemuan intim dengan kalian ya. Jadi kita mau menjelaskan program dari upgrade kurikulum dan insert bahasa Jermannya ya. Jadi nanti bisa lihat ya. Jadi ini di mana sih letaknya? Kalau ada kegiatan PKK itu bagaimana? Itu sudah kita pikirkan ya. Jadi kita prinsipnya adalah mahasiswawi. Artinya apa? Memahasiswakan manusiawi. Oke? Ya, jadi ditangguh deh, nggak tidur 24 jam. Kan itu ya. Ya. Nah, itu yang kita jadikan filosofinya kita. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Mungkin kita bisa lihat lagi jika masih ada pertanyaan. Ibu yang di online, apakah masih ada pertanyaan? Kemarin juga ada yang bertanya, misalnya selain keamanan dan kemudian apakah nanti ada penalti seperti itu. Ada juga pertanyaan, seberapa besar sih kira-kira uang saku yang harus dibawa untuk ke Jerman seperti itu ya? Nah, kalau untuk untuk uang saku tinggal di sana, ini sebenarnya terserah dari Bapak Ibu sendiri dan teman. Kan adalah bahwa teman-teman nanti di sana akan bergaji. Jadi bisa diatur untuk pengeluarannya seperti apa dan kemudian pastikan ada tabungan karena kembali lagi kalau tidak ada tabungan, kalau terjadi sesuatu, harapannya tidak terjadi sesuatu, tetapi misalnya kalian harus pulang ke Indonesia karena ada saudara yang meninggal atau kecelakaan seperti itu, kalian harus membayar sendiri tiket untuk pulang ke Indonesia. Tetapi kalau kalian, atau misalnya kalian mau liburan kemana seperti itu ya, itu harus direncanakan dengan baik seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan yang di online ya Mas? Oke, nah teman-teman yang di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Atau misalnya masih sungkan atau belum kepikiran. Tapi nanti jika Bapak Ibu memikirkan ulang sebelum atau selama proses pendaftaran, jika ada pertanyaan sampaikan di WA ke Bu Andang atau Pak Arif. Oh Aziz, maaf ya Mas, kita ketemu berapa kali. Atau Aziz,
kemudian nanti WA-nya biar bisa disampaikan ke kami. Ya, jadi bukan hanya teman-teman mahasiswa, tetapi juga Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan kepada putra-putrinya jika masih ada pertanyaan yang mengganjal, jika masih ada kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan, kemudian mohon diteruskan ke kami sehingga kami bisa tindak lanjuti seperti itu. Demikian dari kami, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Aziz. Silakan, Mas. Baik, terima kasih kepada Bu Puji dan tim atas materi yang disampaikan. Mungkin dari Bu Andang ada, nggak ada Bu? Ada Bu mungkin Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Menyambung dari tadi yang diinformasikan Bu Nina, mungkin setelah ini kita akan ada diskusi internal Bu Puji dan tim Bu Monik terkait dengan seperti apa proses insert ke kurikulum, kemudian penambahan bahasanya. Nanti teman-teman bisa menghubungi kami langsung. Nanti kita akan fasilitasi untuk diskusi internal biar semuanya terpuaskan gitu ya secara informasi. Tidak ada lagi hal-hal yang menjadi ganjelan, tidak ada lagi menjadi hal yang terus teman-teman berspekulasi sendiri, mengembangkan pikirannya sendiri, overthinking sendiri, tidak. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, silakan bisa ke saya, atau kalau malu ke saya bisa ke Pak Aziz atau ke Bu Nina yang di Prodi. Begitu nggih. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Aziz, monggo kami kembalikan. Baik, terima kasih. Demikian kegiatan info session pada siang sampai sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa beserta orang tua dan wali yang sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada mahasiswa dan Bapak Ibu semua, kami mohon untuk berdiri dan merapat ke depan. Ya, Bapak Ibu orang tua wali, apabila sudah acara sudah selesai dapat meninggalkan Zoom. Terima kasih.